Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrallahu ala taufiqi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ihwanihi wa sallaman tasliman katsira. Bersyukur kepada Allah dengan bersama kita ucapkan alhamdulillah. Atas berkat rahmatnya kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga saya bisa berdiri di hadapan teman-teman sekalian membuat sebuah video sebagai prasyarat untuk mengikuti kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Sulawesi Barat. Berselawat kepada Nabi dengan bersama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, sebaik-baik petunjuk yang harusnya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Oleh sebab itu, maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba hendaklah kita meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tema yang akan saya bawakan di kesempatan kali ini yaitu sinergi dan kerjasama untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan bersama. Teman-teman dimanapun Anda berada, pernahkah kita membayangkan sebuah kondisi masyarakat yang ekonominya tidak hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, akan tetapi dikelola secara bersama-sama? Dalam Islam, ekonomi tidak boleh hanya dikuasai oleh satu individu saja, akan tetapi harus demi kemaslahatan bersama. Sebab ini adalah ruh dari ekonomi syariah, sebuah sistem, sebuah prinsip yang didasarkan pada kesadaran untuk bekerja sama, saling tolong-menolong, bersinergi, dan bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 7, kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum, yang artinya demikianlah agar harta itu tidak hanya mengalir kepada orang-orang kaya saja di antara kamu. Ekonomi Islam berdiri atas prinsip ukhuwah Islamiyah, takaful dan ta'awun. Ukhuwah Islamiyah menjelaskan bahwa antara satu umat dan umat yang lainnya adalah saudara yang harusnya saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, termasuk juga dalam bidang ekonomi. Yang kedua, takaful, sebuah prinsip yang mempertegas bahwa solusi atas masalah yang dihadapi tidak boleh hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja. Dan yang ketiga, ta'awun, prinsip kerjasama dengan baik serta menolak segala bentuk transaksi yang merugikan. Lalu contoh nyata dari penerapan prinsip ini bisa kita lihat dalam misalnya Baitul Mal wat Tamwil, sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang membantu masyarakat kurang mampu maupun masyarakat UMKM yang punya usaha kecil menengah ke bawah dalam hal pendanaan, atau bisa juga dilihat dalam wakaf produktif di mana aset dari masyarakat berupa tanah maupun uang dikelola secara bersama-sama untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan yang bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Maka inilah yang disebut dengan dakwah bil hal, sebuah ajaran implementasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian, ini adalah bukti bahwa ekonomi syariah bukan hanya sebatas konsep teoritis, akan tetapi solusi nyata untuk menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan keumatan, baik itu permasalahan ekonomi maupun permasalahan sosial. Ada banyak instrumen-instrumen yang dapat memudahkan dalam ekonomi syariah. Misalnya saja akad mudharabah dan akad musyarakah yang memungkinkan setiap keuntungan dan juga resiko ditanggung secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha. Ini merupakan konsep keadilan yang jauh dari sistem bunga yang kadangkala membebani. Selain keadilan, nilai etika dan juga tanggung jawab sosial merupakan kekuatan dari ekonomi syariah. Sebagai contoh, kita bisa melihat zakat dan infak yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional maupun amil-amil zakat lainnya. Mereka membantu masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Mengapa ini perlu dilakukan? Sebab ekonomi syariah bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi
ini adalah ladang untuk berdakwah dan perbaikan akhlak. Dengan prinsip ini, sektor real bisa berkembang, lapangan pekerjaan bisa terbuka, dan pelaku-pelaku usaha kecil yang seringkali tidak tersentuh oleh bank konvensional bisa mendapatkan permodalan. Maka, untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah, kita perlukan sinergi antara berbagai macam pihak. Di antaranya pemerintah haruslah membuat kebijakan yang pro terhadap ekonomi syariah serta memberikan insentif. Kedua, lembaga keuangan syariah dia harus menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ulama dan juga akademisi harus melakukan riset yang mendalam serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar tercerdaskan dengan pentingnya ekonomi syariah. Dan masyarakat pun harus aktif menjadi pelaku ekonomi yang sadar nilai. Teman-teman dimanapun Anda berada, maka dengan bergerak bersama kita membangun jembatan antara idealisme dan juga kenyataan, antara nilai-nilai spiritual dan juga kebutuhan umat. Sinergi dan kerjasama adalah kunci untuk kemajuan ekonomi syariah, dari pemerintah hingga lembaga keuangan syariah, dari ulama ke masyarakat secara umum. Kita harus bersama-sama bergerak untuk menciptakan masyarakat yang sadar sehingga kita bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang hakiki. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahi musta'an wallahi diklan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.